Oke, baik, saya akan lanjutkan di sini. Untuk panjang kelasnya, karena di sini satu kelas hanya ada 2 nilai, sehingga panjang kelasnya itu ada sama dengan 2. Saya ketik 2 langsung ya. Nah, setelah kita sudah mempunyai nilai yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus median data kelompok. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan masukkan ke rumusannya. Saya ketik sama dengan, kemudian saya klik di kolom tepi bawah kelas median, saya ketik plus, saya buka kurung 3 kali. Ya. Setelah itu saya klik di letak kelas median ini dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas median. Nah, ini dia ya. 6, kemudian saya tutup kurung, saya bagi dengan frekuensi kelas median, ya. Kemudian saya tutup kurung lagi, saya kalikan, saya ketik start, kalikan dengan panjang kelas. Saya klik di kolomnya nilai panjang kelas, kemudian saya tutup kurung 1 kali lagi, saya enter. Ini dia hasilnya ya. Jadi nilai mediannya tuh sama dengan 7,5. Oke, kita lanjut. Itu tadi untuk median data kelompok. Bagaimana dengan modus data kelompok ya? Untuk modus data kelompok ya, langkah pertama itu kita harus mencari letak kelas modusnya ada di sebelah mana ya. Nah, untuk kelas modus kita harus lihat frekuensi yang paling besar. Nah, dari sini kalau kita mau lihat, kalau misalkan data yang kita punya atau kelasnya agak banyak, langsung saja kita ketik di sini di kolom sebelah bawah ini, ketik sama dengan max ya, untuk mencari nilai yang paling besar di antara nilai-nilai frekuensi nih. Ketik max, kita blok dari frekuensi pertama sampai frekuensi ke-6, kemudian tutup kurung, enter. 13. Ya, dia ada di sini. Jadi yang paling besar itu 13. Otomatis ini merupakan kelas modus. Saya warna dia kuning. Nah, setelah kita sudah menentukan kelas modus, langsung saja kita menentukan panjang kelas ya. Di sini untuk panjang kelasnya, karena di sini range-nya itu dari 55 sampai 61 dan juga 62 sampai 68, maka panjang kelasnya atau satu kelasnya itu ada 7 nilai. Oke ya. 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 dan 61. Setelah itu saya tentukan dia punya tepi bawah kelas modus. Saya ketik sama dengan, kemudian saya klik di batas bawah kelas modus. Saya kurangi dengan 0,5 atau 0,5. Saya enter. Ya. Ini batas bawah kelas modus. Kemudian setelah itu untuk B1-nya itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi saya ketik sama dengan, saya klik di frekuensi kelas modus, saya kurangi. Karena di sini yang di rumusnya itu namanya selisih, berarti harus kurang ya. Kemudian saya klik di frekuensi sebelum kelas modus, saya enter. Dan untuk B2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Saya ketik sama dengan, saya klik di kolom frekuensi kelas modus, saya ketik kurang, saya klik di frekuensi setelah kelas modus, saya enter. Setelah sudah semua kita peroleh hasilnya, maka langsung kita ke rumusannya. Nah, modus diperoleh dari sama dengan tepi bawah kelas modus dijumlahkan dengan, saya buka kurung 3 kali. Dijumlahkan dengan B1 bagi B1 plus B2, tutup kurung. Jadi yang ini saya juga akan pakai kurung ya, untuk penjumlahannya ini saya juga akan pakai kurung. Oke, tutup kurung 1 kali di sini sudah.
Kemudian saya klik start, saya kalikan dengan panjang kelas. Ini dia, saya tutup kurung lagi. Oke, kalau sudah seperti itu, saya enter. Nah, ini hasilnya ya, untuk modusnya itu sama dengan 63,69. Ini hasilnya sama dengan di data untuk presentasinya, bahan presentasi saya. Hasilnya sama ini untuk perhitungan secara program ya. Nah, itu tadi bagaimana cara menentukan min, median, dan juga modus di Excel ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan min, median, dan juga modus di SPSS ya. Nah, ini dia. Misalkan saya compute variabelnya tuh di variable view. Di sini misalkan saya tambahkan di sini untuk saya klik edit, saya insert variabel, saya ganti nama variabelnya dengan cara klik 2 kali di sini, saya ganti namanya misalkan tinggi, atau misalkan ini hasil ya, hasil saja. Oke, nanti untuk labelnya saya mempertegas lagi nama variabelnya, yaitu merupakan hasil nilai ulangan, misalkan nilai ulangan. Oke, untuk missionnya tetap saya pilih scale, kemudian untuk type-nya saya pilih numeric ya. Setelah itu missingnya saya pilih none ya. Oke, kemudian kembali ke data view ini ya untuk hasil ya. Misalkan saya mau untuk hasil ini dia punya nilai atau data-datanya itu sama dengan punyanya di variabel nilai. Misalkan saya Ctrl C, saya klik di sini, saya Ctrl V. Ini Ctrl V. Oke. Oke, itu dia hasilnya ya. Jadi setelah kita sudah mempunyai misalkan salah satu data di sini, kalau misalkan belum ada nilai, kalian bisa menginputnya sendiri. Misalkan kalian ketik 70, lalu enter 89 misalkan, dan seterusnya ya. Kemudian untuk menghitung min, median, modus di SPSS itu kalian klik analyze, descriptive statistics, kalian tulis frequencies ya. Kemudian masukkan misalkan yang mau kalian hitung adalah hasil nilai ulangan. Kalian pindahkan ke kotak variabel, kemudian kalian klik statistik, kalian centang semuanya ini, kalian centang. Kemudian kalian pilih continue, oke. Nah, ini hasilnya akan muncul di jendela output. Untuk yang tadi itu namanya jendela input ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk hasilnya akan keluar. Masih diproses. Oke, ini hasilnya ya. Jadi untuk hasilnya nilai min sama dengan 86, median 89, modusnya 96, dan hasil penjumlahan keseluruhan ini adalah 1126. Ya. Oke, ini dia punya distribusi frekuensinya sama distribusi frekuensi kumulatifnya. Oke, setelah itu bagaimana kalian akan memindahkan atau mengekspor hasil outputnya ke format Word maupun format Excel. Nah, saya akan contohkan, kita klik file, kemudian kita klik export. Ini export ya. Nah, nanti akan muncul dalam beberapa saat. Ini masih di loading.